Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ropiandi dengan NIM 201818317. Berikut makalah tentang pelanggaran etika dan sanksi dalam bidang teknologi informasi. Langsung ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang masalah, dengan seiringnya berkembangnya perubahan pada sistem tatanan kehidupan dunia, di saat itu pula teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesatnya. Sejarah mencatat perkembangan teknologi yang signifikan ini dimulai pada akhir abad ke-18 hingga pada saat ini. Segmentasi penerapan teknologi tidak hanya berada pada lingkup kantor, tapi juga sudah merambah pada kehidupan pribadi. Pada dasarnya, pengembangan atau teknologi informasi dan komunikasi memang sebuah kemajuan peradaban manusia. Akan tetapi, efek negatif yang ditimbulkan juga semakin masif terjadi hingga merusak moral dari setiap individu. Sehingga diperlukan adanya etika yang diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik bagi para pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Salah satu contoh penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam netiquette atau etika dan sopan santun berkomunikasi melalui internet. Meski komunikasi melalui internet banyak terjadi melalui tulisan dan simbol, namun pengguna internet harus menjaga tutur katanya dan menerapkan etika yang baik. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka orang tersebut juga memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal penggunaan perangkat lunak, etika serta moral berkaitan erat dengan hak seseorang, yakni pembuat perangkat lunak tersebut. Pembuat perangkat lunak telah bekerja keras untuk berkarya sehingga hasil karyanya itu patut dihargai dan dilindungi dengan undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya masuk ke bab 2, pembahasan. Macam-macam pelanggaran etika dan sanksi dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, pelanggaran hacker dan cracker. Yaitu kata hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seseorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Manshilin, hacker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan lain, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang ataupun informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki keterkaitan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Ada 3 pergolongan hacker dan cracker, yaitu pertama, recreational hacker, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh hacker tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan andalan sistem security suatu perusahaan. Yang kedua, cracker atau criminal minded hacker, yaitu pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dilakukan dengan banyak orang dalam. Yang ketiga, political hacker, yaitu aktivis melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya.
bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Di sini adapun sanksi atau UU yang berlaku terkait hacker dan cracker terdapat pada pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan pelanggaran melampaui atau menjebol sistem pengamanan atau disebut cracker, hacking, illegal access dengan ancaman pidana terdapat pada pasal 40 nomor 46 ayat 3. Setiap orang yang membunuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Yang kedua, pelanggaran denial of service attack atau DOS attack atau suatu usaha untuk membuat sumber daya komputer tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu eksplisit dengan menyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Denial of service attack mempunyai dua format, yaitu yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak lagi menggunakan komputernya seperti yang diharapkan. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Adapun sanksi atau UU yang berlaku terkait DOS adalah pasal 33 UU ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana. Yang ketiga, pelanggaran pirasi atau pembajakan perangkat lunak software. Undang-undang yang melindungi hak ki terdapat UU No 19 tahun 2002. Bentuk pembajakan perangkat lunak sebagai berikut. 1. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. 2. Shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. 3. Penjualan CD-ROM ilegal. 4. Penyewaan perangkat lunak ilegal. 5. Download ilegal. Adapun sanksi atau UU yang berlaku adalah Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 19 tahun 2002 hak cipta program komputer adalah gambar-gambar yang diwujudkan dalam bentuk bahasa kode skema ataupun bentuk lain yang digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus dan untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Penyebaran berita hoaks yaitu pelanggaran yang nomor 4. Belakangan ini berita hoaks semakin cepat menyebar dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Penyebar berita hoaks ini telah menyalahgunakan etika profesi. Sebagai pembaca kita harus lebih cerdas dalam menilai informasi dan tidak boleh menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ketika sulit membedakan informasi yang benar dan salah, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah meningkatkan literasi media dan literasi media sosial. Adapun sanksi atau UU yang berlaku adalah pasal 28 UU ITE tahun 2008. Setiap orang dan tanpa hak menyebar berita bohong dan
sengaja mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang terakhir atau pelanggaran yang nomor 5 adalah penipuan online. Menipu secara online juga sering terjadi belakangan ini. Banyak sekali iklan-iklan di internet yang pada akhirnya mengarahkan ke tindakan penipuan. Penipuan online adalah termasuk tindakan yang tidak beretika di bidang teknologi sekarang ini. Terjadi jangkauan publik yang lebih luas jangkauannya karena semua saling terhubung. Adapun sanksi atau UU yang berlaku adalah pasal 37 KUHP dapat dikenakan pasal penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.